Halo para kaum santuy, selamat datang di Kamar Santuy, tempat berkumpulnya para sobat-sobat santuy. And will be segregated at the camp. Simply cannot afford to let it. 이건 어쩔 수 없는 선택입니다. 우리 잠시만 맡아주세요. 다 같이 살려고 그러는 거야. 애식은 엄마한테 데려다 줄게. 저는 지금 꼭 안으로 들어가야 됩니다. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih santuy? Masih suka cek HP? Berharap ada chat dari dia? Udahlah cuy, jangan terlalu berharap. Semoga sobat-sobat santuy murah rezeki dan diperlancar segala urusannya. Amin. Oke cuy, kali ini Kamar Santuy akan menceritakan sebuah alur cerita film yang dirilis pada tahun 2013 yang berjudul The Flu. Film ini menceritakan tentang sebuah wabah virus mematikan yang bernama H5N1. Virus ini berasal dari salah satu imigran gelap di kota Bundang, Korea Selatan, yang kemudian menginfeksi banyak orang dan menyebabkan tewasnya puluhan ribu warga kota Bundang. Sehingga pemerintah berencana membumi hanguskan wilayah tersebut beserta seluruh isi kota. Sebelum masuk ke alur ceritanya, mari kita bangun kamar santuy ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar para kaum santuy selalu bisa menikmati video-video dari kami. Oke cuy, skuilah. Film dimulai dengan seorang pria yang sedang memeriksa kondisi beberapa orang imigran gelap yang akan diselundupkan ke pelabuhan Tiontek, Korea Selatan. Dalam rombongan imigran tersebut, terdapat seorang pria yang sedang sakit dan batuk terus-menerus. Namun, ketika ditanya dia mengatakan keadaannya baik-baik saja. Dan pria ini adalah awal dari bencana wabah mematikan ini. Kemudian, 9 hari pun berlalu. Dan kontainer yang membawa beberapa imigran tersebut sudah sampai di Tiontek, Korea Selatan. Kemudian, dibawa oleh sebuah truk. Scene pun berpindah ke distrik Bundang, Korea Selatan. Terlihat aktivitas beberapa regu penyelamat hendak menyelamatkan seorang wanita yang sedang terjebak dalam sebuah mobil. Setelah mengalami kecelakaan di ruas jalan yang membuat mobilnya terperosok ke dalam galian parit. Seorang regu penyelamat bernama Jigo turun untuk menyelamatkan wanita itu. Di bawah, wanita yang berparas cantik itu sangat ketakutan. Akan tetapi, beruntung sesaat sebelum kendaraannya jatuh, wanita itu berhasil diselamatkan. 저 밑으로 떨어지는 거 아니죠? Sesampainya di atas, Jigo yang sepertinya tertarik pada wanita itu pun datang dan membawakan secangkir kopi. Namun, wanita yang diketahui bernama Inhe bukannya berterima kasih, namun malah terkesan cuek dan sangat ketus kepada Jigo. Sesampainya di markas, Jigo masih menggerutu perihal si wanita tersebut yang tidak berterima kasih kepadanya. Kemudian, Jigo pun mengatakan kepada temannya kalau wanita ini akan datang mencarinya, dikarenakan Jigo membawa jaket wanita tersebut bersamanya. Dan benar saja, tiba-tiba Jigo mendapat kabar bahwa ada seorang wanita yang sedang mencari dan ingin bertemu dengan Jigo.
Malam itu akhirnya Jigo bertemu dengan Inhe di jalan tempat kecelakaan tersebut. Dan ternyata Inhe bermaksud meminta pertolongan kepada Jigo untuk mencarikan tasnya yang hilang saat kecelakaan. Inhe kemudian mengatakan bahwa dia sangat menginginkan tas tersebut, dikarenakan terdapat banyak tugas yang sangat ia perlukan. Nah, di sini Jigo terlihat kesal dan tidak mau menolongnya. Kemudian mengatakan bahwa tugas seorang regu penyelamat adalah menyelamatkan nyawa manusia, bukannya mencari barang yang hilang. Kemudian Inhe pun memaksa masuk ke dalam galian tersebut, dan dia pun terjatuh hingga akhirnya kakinya terluka. Kemudian Inhe yang kesal meninggalkan Jigo sendirian di sana. Kasihan juga nih si Jigo, kentang sendiri ya. Oke cuy, lanjut. Skui. Di tempat lain, diperlihatkan ada mobil yang datang ke sebuah kontainer yang berisi sekumpulan imigran yang di awal cerita telah diperlihatkan. Dan kedua orang ini bernama Byung-ki dan Byung-woo, kakak beradik yang bekerja sebagai seorang penyelundup imigran gelap yang diangkut menggunakan kontainer tersebut. Mereka kemudian masuk ke dalam kontainer tersebut untuk memeriksa keadaan orang-orang yang ada di dalamnya. Dikarenakan kondisi di dalam kontainer sangat gelap, kemudian Byung-ki menyuruh adiknya, Byung-woo, untuk meneranginya dengan senter HP miliknya. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka. Ternyata, orang-orang yang ada di dalam kontainer tersebut sudah tewas, dengan darah yang berceceran di mana-mana. Tiba-tiba, kaki Byung-woo dipegang oleh seseorang yang meminta tolong, hingga membuatnya kaget dan tak sengaja menjatuhkan HP-nya di antara mayat-mayat tersebut. Lalu adiknya diminta untuk mengambil HP-nya tersebut. Dan tanpa disengaja, Byung-woo pun memegang salah satu mayat yang sudah meninggal itu. Byung-ki kemudian menyeret orang yang masih hidup itu. Dari dalam kontainer, terlihat orang itu sepertinya mau minta tolong untuk diselamatkan. Kemudian, mereka berdua memasukkan orang yang masih hidup itu ke dalam mobil mereka dan membawanya pergi. Lalu, esoknya di parkiran pasar terlihat Byung-ki sedang menelpon seseorang menawarkan imigran tadi untuk dijual. Akan tetapi, orang dalam telepon tersebut menolak, dikarenakan hanya satu orang saja. Sesampainya di mobil, Byung-woo mengatakan pada kakaknya bahwa dia merasa tidak enak badan, dan wajahnya pun terlihat pucat dan sangat lemas. Lalu dari spion, Byung-ki melihat imigran tersebut kabur dari dalam mobil. Dia berusaha mengejarnya, namun saat dia mencoba keluar dari dalam mobilnya, ternyata mobilnya terhalang oleh sebuah mobil polisi yang tepat di sebelah mobilnya. Byung-ki pun kemudian berusaha mencari imigran tadi, namun gagal. Dikarenakan imigran itu telah berlari jauh dari tempat dia berada. Kemudian di sebuah apotek, Byung-ki membawa adiknya untuk mencari obat. Dokter di apotek tersebut mengatakan bahwa Byung-woo hanya membutuhkan istirahat yang banyak dan hanya terkena flu biasa. Kemudian ada seorang anak kecil mendekati Byung-woo. Byung-woo pun tersenyum kepada anak tersebut dan kemudian batuk, sehingga mengenai wajah anak kecil tersebut. Dan di sana diperlihatkan Byung-woo menyebarkan virus ini dan akan menyebar ke seluruh kota dengan sangat cepat dan menginfeksi semua orang. Di scene lain, diperlihatkan Inhe yang sedang dimarahi oleh seorang profesor dikarenakan tidak membawa hasil riset yang hilang saat terjadi kecelakaan mobil kemarin. Kemudian, di lokasi terjadinya kecelakaan kemarin, Jigo yang awalnya menolak ternyata dia turun dari tempat terjadinya kecelakaan dan mencari tas Inhe yang hilang saat terjadinya kecelakaan tersebut. Jigo akhirnya berhasil menemukan tas Inhe
Dan dari dalam tas tersebut, Jigo baru mengetahui bahwa ia adalah seorang dokter. Tiba-tiba HP yang ada di dalam tas tersebut berbunyi. Kemudian, temannya menyuruh Jigo untuk mengangkat telepon. Dan ternyata, orang yang menelpon itu adalah anaknya Inhe, yang bernama Mirei. Kemudian, Jigo menghampiri anak tersebut di sekolahnya untuk mengembalikan tas milik ibunya sekaligus mengantarkannya untuk pulang. 근데 아저씨가 데려다 줄까? Virus flu itu sudah mulai menyebar kemana-mana, mulai dari sekolahan, angkutan umum, dan ruang terbuka lainnya. Byung-woo yang sudah batuk dan berusaha ditolong oleh dokter rumah sakit tersebut. In-hye yang sudah melihat hasil pemeriksaan dari Byung-woo, kemudian mengatakan kepada profesornya bahwasanya Byung-woo telah terserang virus. Kemudian, dokter menyimpulkan bahwa kemungkinan terkena virus yang berasal dari orang-orang yang ada di kontainer tadi. Kemudian para dokter mencari kakak Byung-woo dan menanyakan di mana keberadaan kontainer yang ada di rekaman milik HP adiknya itu. Lalu Byung-ki pun berkelit, berusaha menyembunyikan tentang keberadaan kontainer tersebut. Kemudian, dia mengamuk dan berteriak kepada dokter dan menanyakan tentang keberadaan adiknya. Kemudian dia berusaha masuk ke ruang perawatan dan mendapati bahwa adiknya sudah tewas. Kemudian siang itu di sebuah taman tak jauh dari apartemen tempat tinggalnya, Mirei mencari kucing yang bernama Kitty dan bermaksud memberinya makan. Lalu, Mirei melihat ada orang yang sedang batuk-batuk di bawah tangga. Dan ternyata, dia adalah imigran yang lari dari kejaran Byung-ki. Mirei yang takut kemudian berjalan menjauh. Dan kemudian, ada sebuah mobil yang melaju kencang di parkiran tersebut. Mirei pun hampir tertabrak. Beruntung, berhasil diselamatkan oleh imigran yang bersembunyi di bawah tangga tadi. Kemudian mereka mengobrol di taman dan memperkenalkan diri satu sama lain. Di sana baru disebutkan bahwa imigran itu bernama Monse. Meski bahasa mereka berbeda, namun mereka sepertinya bisa mengerti satu sama lain. Kemudian, Mirei berkata kepada Monsai bahwa dia ingin mencari pertolongan dan meminta Monsai menunggunya di sana. Singkat cerita cuy, Mirei datang bersama Jigo, tapi dia tidak menemukan keberadaan Monsai. Lalu Jigo mengatakan pada Mirei kalau saat ini dia sedang banyak pekerjaan. Namun, kemudian Jigo akhirnya mengurungkan niatnya dikarenakan melihat wajah Mirei yang cemberut. Dan kemudian, mereka berdua pun pergi mencari Monsai. Di tempat lain, diperlihatkan In-hye dan petugas kesehatan sudah sampai di tempat keberadaan mayat-mayat tersebut. Di sana, petugas langsung berusaha untuk mensterilkan lokasi tersebut. Kemudian, terjadi sedikit kekacauan, dikarenakan banyaknya tikus yang keluar dari dalam kontainer tersebut, yang membuat para petugas panik, dan kemudian membakar tikus-tikus tersebut. Para pejabat kesehatan kota Bundang yang melihat dari layar kemudian menjelaskan kepada wali kota dan pemerintah bahwa virus ini dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan kematian kurang dari 36 jam setelah penularannya. Lalu, para pejabat kesehatan menyarankan wali kota untuk segera membumi hanguskan kota Bundang beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Scene pun berpindah. Kemudian, Jigo dan Mirei makan malam dan bercerita satu sama lain. Mirei pun berkata kepada Jigo bahwa ayahnya telah pergi meninggalkan mereka berdua ke Amerika. Sehingga membuat ibunya selalu menangis setiap malam. Setelah makan, mendadak Mirei tidur dan badannya terasa panas. Kemudian, Jigo segera membawanya pergi dari restoran itu.
Kembali lagi ke pejabat-pejabat tadi ya cuy. Mereka masih berdiskusi tentang virus ini. Terlihat, wali kota bertanya efek virus yang sedang terjadi pada kota Bundang. Kemudian para dokter ini mengatakan jika penyakit ini adalah sebuah wabah, maka akan sangat berdampak fatal bagi para penduduk yang ada di Bundang. Namun, wali kota tidak percaya bahwa virus ini dapat membahayakan para penduduknya. Kemudian, Inhe datang dan berkata bahwa ada korban yang selamat dari kontainer itu. Namun, masih belum ditemukan. Ancaman virus ini berlangsung begitu cepat, sehingga banyak orang-orang berjatuhan di jalanan yang tak sadarkan diri. Jigo yang sedang menggendong Mire kemudian melihat seorang wanita yang pingsan di sebuah eskalator. Kemudian, Jigo berlari sambil menggendong Mire dan mencoba menolong wanita tersebut. Kemudian, Jigo pun membaringkan Mire di sebuah kursi dan dengan cepat menangkap wanita tersebut. Dan kemudian Jigo membaringkannya di sebuah kursi sambil bertanya tentang keadaannya. Namun, dari mulut wanita itu mengeluarkan darah hitam. Dan kemudian, dia tak sadarkan diri. Para pejabat kesehatan kota Bundang masih mencari keberadaan seorang imigran bernama Monsai. Wali kota masih tak terima dengan kejadian tersebut dan saran daripada dokter atas kejadian ini. Kemudian terjadi perdebatan antara profesor dan wali kota itu. Lalu, kemudian terdengar dentuman yang sangat keras, membuat orang-orang itu pergi ke arah jendela untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi di sana. Terlihat keadaan kota itu mulai kacau. Mobil-mobil saling bertabrakan, dan pasien yang terinfeksi virus ini sudah sangat banyak sekali. Di tempat lain, Jigo yang tersadar bahwa Mire sudah tidak berada di kursinya, kemudian berusaha mencari Mire. Jigo pun berusaha menghubungi HP-nya, namun tidak diangkat, dan ternyata handphone Mire ada di sakunya. Para pejabat yang berada di gedung tadi kemudian melakukan evakuasi dengan menggunakan helikopter. Lalu Inhe yang khawatir dengan anaknya, kemudian meminta izin untuk menemui anaknya sebelum meninggalkan kota. Kemudian profesor memberikan izin Inhe untuk menemui anaknya, dikarenakan dia yakin bahwa Inhe dapat selamat dari penularan virus ini. 내가 지금 미르랑 서울로 갈 거야. 알아들을 수 있게 천천히 얘기해봐. Lalu para pejabat negara kemudian melakukan rapat koordinasi untuk menangani masalah virus ini. Kemudian, jalur keluar masuk kota sudah diblokade oleh pemerintah kota Bundang. 분당 일부 지역에 병 위험 등급을 심각으로 Keadaan mulai kacau. Masyarakat yang panik mulai menggila dan menjarah di mal tempat Mire berada. Lalu, Jigo berbagi tugas agar dapat menemui Mire secepatnya. Terlihat di sini, Mire sedang berada di tempat orang-orang yang sudah menggila dan sedang menjarah mal tersebut. Lalu Mire ketakutan sambil memanggil-manggil ibunya. Lalu, terlihat pihak keamanan yang secara kasar menghalau massa yang mencoba mengambil barang-barang di mal tersebut. Hingga pada akhirnya, Jigo dan Inhe pun berhasil menemukan Mire. Tapi, karena kerumunan massa yang sangat banyak, ditambah lagi, pihak keamanan memaksa menutup pintu mal, membuat mereka susah untuk keluar dan bersusah payah. Akhirnya Jigo dan Inhe berhasil keluar dari mal tersebut. Namun, karena banyaknya orang-orang yang terjebak di dalam mal tersebut, membuat Jigo berusaha mendobrak pintu agar orang-orang yang terkurung di dalam dapat dikeluarkan. Inhe kemudian mengajak Jigo keluar dari tempat itu, dikarenakan sudah banyak yang tertular virus. Akan tetapi, Jigo meyakinkan Inhe bahwa dia akan baik-baik saja. Kemudian, Inhe dan Mire pergi menggunakan mobil Jigo meninggalkannya di sana. 사람들 구해주고 다시 올 거야. Jigo kemudian berhasil memotong pintu keluar mal tersebut. Berkat bantuan temannya yang datang ke lokasi tersebut,
penyebaran virus semakin meluas dan mulai menjangkit ke beberapa negara tetangga, termasuk Indonesia. In-hye dan Mire kemudian dapat masuk ke dalam bus untuk ikut ke penampungan karantina guna melakukan pengecekan dan memisahkan antara orang-orang yang sudah terjangkit virus dan yang masih belum terjangkit virus. Terlihat antrian yang sangat panjang dan orang-orang telah mengantri untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Di tempat lain, para pejabat Korea berdebat tentang penanganan orang-orang yang negatif dan positif. Karena rencananya mereka akan ditempatkan dalam karantina yang sama. Hal ini tentu akan mengakibatkan peningkatan suspek atau orang yang terjangkit. Kemudian, petugas melakukan pengecekan terhadap orang-orang yang memiliki ciri-ciri dengan munculnya bercak-bercak merah pada tubuh mereka. In-hye kemudian mengetahui bahwa Mire kemungkinan telah terjangkit virus itu dan berusaha menutupinya. Jigo pun menghampiri In-hye, namun dia heran dengan perubahan sikap In-hye yang memintanya untuk menjauhi mereka. Keributan pun terjadi di mana orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan keadaan karantina itu dan terlibat perseteruan dengan petugas. Terlihat tentara tersebut mengacukan senjatanya ke arah Jigo, namun dihentikan oleh salah satu pemimpin pasukan bernama Kongguan. Kayak biskuit yang kenal ya cuy. Oke cuy, lanjut. Skuy. Lalu mereka bubar dan kembali ke tenda masing-masing. Keadaan di luar kota Bundang semakin kacau. Banyak orang-orang yang khawatir jika nantinya virus akan sampai ke kota Seoul. Di sisi lain, ternyata Jigo bersebelahan dengan In-hye di karantina tersebut. Jigo ternyata tahu bahwa Mire sedang terinfeksi. Kemudian, In-hye memohon kepada Jigo agar tidak memberitahukan kepada petugas, karena In-hye tidak mau berpisah dengan anaknya tersebut. Akhirnya, Jigo menuruti permintaan In-hye itu, karena ia tahu bahwa orang yang terinfeksi virus akan segera ditembak mati. Terlihat di luar keadaan sudah sangat mengerikan. Terlihat para tentara menembaki burung-burung yang sedang terbang, dikarenakan khawatir akan membawa virus-virus itu, dan penyebarannya akan semakin meluas. Akhirnya, Monsai pun ditemukan, kemudian dibawa ke lab untuk diambil darahnya, karena kemungkinan bisa menjadi antibodi untuk vaksin virus ini. Dikarenakan setelah lebih dari 2 minggu terinfeksi, keadaannya masih baik-baik saja. In-hye yang mengetahui hal itu, langsung menjemput Mire dan berusaha membawanya ke lab tersebut. Saat akan membawanya, tiba-tiba, petugas karantina mencari pasien dengan nomor 2966. Dikarenakan pasien dengan nomor tersebut telah terinfeksi, yang mana itu adalah nomornya Mire. Seketika itu, Jigo pun mengatakan, dia adalah pemilik nomor tersebut. Kemudian dibawa ke karantina yang dipenuhi orang-orang yang telah terinfeksi virus. In-hye yang berada di lab kemudian hendak mengambil darah Monsai untuk disuntikan ke dalam tubuh Mire. Monsai yang mengenal Mire pun dengan senang hati memberikan darahnya. Ternyata, hal itu diketahui oleh Kongguan dan berusaha memanggil petugas dan mendobrak pintu lab tersebut. In-hye kemudian ditembak oleh suntikan bius oleh petugas dan membawa Mire pergi dari tempat itu. Jigo yang melihat Mire kemudian berusaha mengejar dan mencari di mana keberadaan Mire. Disinilah terlihat pemandangan yang sangat miris. Dikarenakan banyak tumpukan manusia sudah terinfeksi virus, diletakkan begitu saja seperti sampah. In-hye yang sudah sadar dari bius kemudian menanyakan keberadaan anaknya, sambil mengancam akan membuang sampel vaksin yang telah jadi itu. Kemudian setelah tahu anaknya dibawa ke tempat pembuangan mayat, In-hye pun langsung berlari untuk mencarinya. Jigo yang dari tadi bersusah payah mencari keberadaan Mire, akhirnya berhasil menemukannya. Ia pun kemudian membawa Mire dari tempat itu. Namun, jalan yang dilewati Jigo itu sangatlah tidak mudah.
Monse yang baru saja keluar dari mobil tiba-tiba ditarik oleh Byungki yang sudah lama mencarinya dikarenakan dendam atas kematian adiknya. Byungki akhirnya menusuk Monse dan akhirnya dipisahkan oleh petugas. Walaupun dalam perjalanannya, akhirnya Monse pun tewas. Kongguan yang menjadi inisiator massa kemudian berorasi bahwa mereka harus pergi ke kota Seoul agar pemerintah memperhatikan dan mau membantu mereka. Kemudian, massa memaksa masuk ke perbatasan dan bentrokan dengan petugas pun tak dapat dihindari lagi. Kongguan yang tahu keberadaan Mire dan berusaha mengambil darah untuk disuntikan ke tubuhnya. Namun, aksi ini dihentikan oleh Jigo dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Sehingga mengakibatkan Kongguan pun tewas. Tembakan yang dilepaskan dari kerumunan massa memicu para tentara untuk melepaskan tembakan beruntun ke kerumunan massa. Terlihat orang-orang berjatuhan akibat dari tembakan itu. Keadaan ini sangatlah miris. In-hye yang masih berusaha menemui anaknya, kemudian berlari ke arah kerumunan massa. Presiden Korea dan perwakilan Amerika kemudian bersih tegang, dikarenakan presiden tidak terima dengan tembakan yang diarahkan ke penduduknya. Kemudian, perwakilan Amerika memanggil pesawat tempur untuk menembaki massa yang berusaha memasuki perbatasan Seoul. Presiden kemudian mengatakan agar menembak jatuh pesawat Amerika itu jika berani menembaki kerumunan warganya. Mire pun yang melihat ibunya tertembak, kemudian berteriak ke arah tentara untuk tidak menembak lagi. Massa yang tersentuh dengan ucapan Mire kemudian mencoba mengelilingi mereka bertiga untuk menghalau tembakan yang kemungkinan akan dilepaskan kembali. Kemudian, presiden pun menginstruksikan pada tentara untuk tidak menembak lagi dan mengirim para medis untuk mengevakuasi Jigo, In-hye, dan Mire dari tempat tersebut. Dan akhirnya, film pun berakhir. Oke cuy, bagaimana menurut sobat-sobat santuy tentang film kali ini? Seperti biasa ya, coret-coret di kolom komentar. Dan semoga pandemi sekarang ini bisa segera berakhir ya cuy. Dan tidak sampai seperti yang terjadi di film ini. Ngeri lah cuy. Dan bahkan ya, semoga berakhir bahagia seperti film ini. Amin. Oke cuy, terima kasih sudah menonton Kamar Santuy. Dan sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dan jika sobat-sobat santuy suka dengan alur film kali ini, ya thank you. See you and bye-bye.